Yang liat bak masa muda jamunnya jino kamu yum nuku. Wategop urajih belau ipatu adidah iron hanan tebung tu. Sehingga nunuk tu jino mungkin ke Tuhan. Itulah tu. Yang berakon gop ipajuh sia kameng ron hanu pajuh. Jino nunuk pajuh ya darah. Nyen golong mati katalah tu. Mamnya ka mati lebih helak. Ya negala berdega-dega tu. Igop yang gasin-gasin kai mukawin dua, drone yang kaya han mukawin dua. Jino ka tuha sotem lang. Itulah kan? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf. Sembari kita beriktikaf, sama-sama kita mengikuti beberapa mau'izah hasanah yang terangkum di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad adalah kitab Arab yang disusun oleh ulama Nusantara bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau orang Banten asli. Jadi kitab ini terangkum mau'izah hasanah, nasihat-nasihat. Yang pertama daripada Rasulullah berupa hadis, yang kedua asar para sahabat, dan yang ketiga nasihat daripada tabi'in dan ulama-ulama salafus salih. Mari kita awali pengajian kita sama-sama dengan kasatkan pahala hamdalah kepada penyusun kitab, juga kepada kita semua para jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila al-baqiyati sahabatil mubasysyarati. Misla sawabi dalika khususan ilaina fi majlisina min usulina wa furu'ina wa anta a'rafu bi ismina wa wa ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila ruhi Syekh Habuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani ila ruhina fi majlisina min usulina wa furu'ina wa anta a'rafu bi ismina wa nasabina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillah lahum ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang ke-10 pada makalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun
wa salasun muhlikatun wa salasun kaffaratin. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nama Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat. Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan liasalihi biha minal adab, seseorang daripada adab. Wasalasun muhlikat, dan ada 3 perkara yang merusak, yang membinasakan pelakunya. Wasalasu darajatin, dan ada 3 perkara yang menjadi derajat, artinya kedudukan yang tinggi di akhirat. Wasalasun kafarat, dan ada 3 perkara yang akan menjadi kafarat, penembus bagi segala dosa. Jadi apa saja yang mampu menyelamatkan kita dari azab, apa saja yang bisa merusak kita baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, apa saja yang mengangkatkan makam derajat kita di akhirat, dan apa saja yang akan menjadi kafarat bagi segala dosa. Rasulullah menjelaskan, amal munjiat, adapun segala yang menyelamatkan seseorang daripada azab, yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah senantiasa takwa, takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sirri, pada tempat yang sunyi, wala alaniyah, ataupun pada tempat terbuka, pada tempat umum. Artinya tidak melakukan maksiat bukan karena diawasi manusia, tidak melakukan dosa bukan karena takut kepada makhluk yang melihatnya, tapi tidak melakukan dosa ataupun maksiat karena yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Sehingga seseorang yang takut kepada Allah, yang bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, orang tersebut pasti akan terhindar daripada maksiat, baik dalam keadaan tempat sunyi ataupun ketika di tempat umum. Karena dia bukan takut kepada dilihat manusia, tapi takutnya dia kepada Allah. Sekalipun dia bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena dimanapun tempat dia berada, Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Maka takwa kepada Allah itu bisa menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Ta'ala. Yang kedua, yang mampu menyelamatkan seseorang daripada azab, wal qasdu fil faqri wal ghina, mengkasat pada fakir dan kaya. Artinya tawassutu fil ma'isyah bi alam yujawid fiha al haddu wa radiya bidzalika. Sederhana di dalam biaya hidup, artinya tidak pernah melampaui batas di dalam biaya hidup, dan dia itu rida dengan demikian. Yang mampu menyelamatkan kita daripada azab yang kedua, kata Rasulullah, hidup sederhana, tidak melampaui batas dalam biaya hidup kita, baik makan,
berpakaian dan sebagainya, artinya tidak berfoya-foya. Hidup sederhana. Karena orang yang hidup sederhana senantiasa dia akan merasa cukup. Jika tanya kalian jenuh dulu. Kebanyakan orang khawatir tengku hana pajuh singah lusa dan sebagainya. Ramai orang khawatir. Nyo singah puat pajuh, lusa puat pajuh. Tapi coba kita renungkan. Waktu yang telah kita lewati, apakah pernah tidak cukup? Hana pernah. Tanya khawatir terhadap sesuatu yang galom tak tepuannya umum nunggu. Dari uronyo sampai ulikot yang kata udip, na pernah yang hana cukup? Hana. Yang getanya khawatir putasi. Makanya sering khawatir terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Makanya pernah ada yang bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan itu pertanyaan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ya akhadallahu khalila. Apa yang menyebabkan Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Artinya, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya wahai Ibrahim? Apa sebabnya? Maka di antaranya Nabi Allah Ibrahim menjawab, di antara penyebab Allah Ta'ala menjadikan diriku itu sebagai kekasihnya, karena saya tidak pernah sibuk ataupun menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lon hana pernah risau terhadap yang namanya rezeki, karena memang rezeki kalian ditanggung oleh Allah Ta'ala. Itulah di antara penyebab sehingga Allah menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Hana sibuk lon ke masalah rezeki, hana sibuk lon ke masalah makan dan minumnya, hana. Memang hal yang demikian memang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di antara penyebab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi khalilnya, sang kekasihnya. Yang ketiga kata Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil pada ridha dan ghadab. Adil pada senang dan benci. Arti adil bi ayyaghdhaballah wa yardiya li ridahu. Senang terhadap apa yang disenangi oleh Allah, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Maka bila mana kita senang terhadap sesuatu yang disenangi Allah, pastinya kita akan terlepas daripada azab. Tapi kalau kita menyenangkan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu, nyo bahaya dulu. Benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Karena kalau seandainya benci dengan memperturutkan hawa nafsu, nyo bahaya pula. Pakan benci ke gop dengku, dikarenakan igopnya pun hanme kalian kita nyawa nyanya relah dulu. Berarti memperturutkan hawa nafsu. Bahkan hana tajak watek hauri gop, watek hauri long muduh hitan, nyanya lebih bahaya alam. Nyan awai tatro lago karena watek hauri rumah long kata awai tro, nya berarti nafsu. Yang benar ridha karena sesuatu itu diridai Allah, benci karena sesuatu itu dibenci oleh Allah. Nyan yang betul itu. Maka hendaknya kita bukan benci terhadap orangnya, benci terhadap apa yang dilakukannya. Terhadap pelaku maksiat menyata benci kepada orangnya, pajan mubah tu. Hantam mengon lagi tanya perteururung pubun maksiat tu. Kakak sampai papah, menyasa bepah kakak ada pah sampai kakak pah ada barepah, hantam pah ya. Nyerlah sampai gue. Jadi orang yang salah itu bukan dijauhi, malah dirangkul, didekati. Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci adalah perbuatannya, karena perbuatan itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Di antara bentuk kita benci perbuatannya, kita rangkul dia kepada hal yang baik. Tujuan
lega tanya tak putau ngurung salah. Adi bukan malah dicerca nyen han mubah urang, han mubah. Lagi ba iklan banjir kana. Yang gaduh cerca kana lamlung itiak bro kana ipat hana go troyok. Nyen banjir tetap banjir. Supaya bek nali banjir bagi banjir abek le pegah cok cangkoi ku hata yang mudun. Nyen lam iklan nu. Nyokon iklan nasihat. Jadi rangkul menyagaduh tak pegah-pegah si gamji hana butoi si pula hana butoi si pulen hana butoi nyen sampai hana butoi je tunggu. Maka dirangkul. Ridha terhadap apa yang diridha oleh Allah, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian ada 3 perkara wa amal muhlikat. Adapun yang dapat merusak, menghancurkan, membinasakan si pelakunya, yang pertama fasyuhun syadidun, kikir yang bersangatan. Nyoka kelikriat dengku kalikriat. Kabrat tadliat punya bahasa gedanya. Sehingga fala yuaddi ma'alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, sehingga dia itu tidak mau menunaikan hak Allah Ta'ala yang wajib di atasnya, pula tidak mau menunaikan hak manusia. Jaket hanaiboh nafkah permohon pihai tembi nyolekiyat dah tu. Menya urang kaya lagi nyolekiyat tu itu nak li harta tu. Asli tu cuma handa tadi ngah. Harta tu cukup le. Tapi tetap makanan tu si ura-ura oleh katanya nyata keluar padahal keliat. Engkau masin kagan mulat. Itu yang legap hai engkau masin yang legap mangat bu tunggu engkau masin yang padahal likiat. Itu nak li harta tu. Tak pakai baju sabah macam. Itu nak li harta tu mudah. Maka terlalu kikir dibenci oleh agama. Maka biasakan lagi tanya menurut yang sewajarnya. Jadi baik tibar ada pegah kegop han kedrawatan. Yang wate mati telah tertunggu. Baik ile mati. Masa Tuhan mentangnya kat rasa. Yang lihat bak masa muda jamunnya jino kamu yum tu. Wate gop urajih belau ipatu adidah iron hanan tebung tu. Sehingga nunuk tu jino mungkin ke Tuhan. Telah tu. Yang berakon gop ipajuh sia kameng ron hanu pajuh. Jino nunu pajuh ya darah. Nyen golong mati katalah tu. Mamnya ka mati lebih helap. Ya negala berdega-dega tu. Igop yang gasin-gasin kai mukawin 2, dron yang kaya hanu mukawin 2. Jino ka Tuhan sotem lam. Telah ka nu. Telah. Makanya berdega-dega. Maka hanjur liat-liat. Hanjur liat-liat. Yang kedua, yang dapat merusak bagi si pelakunya wahawa muttaba'un, nafsu yang senantiasa diperturut. Dia lebih lalak. Kana miyu hawa kafariyu, kana fariyu hawa kesukupi, pokoknya hana habis-habis. Nyarlah. Nyo sebalik atrayaknya, ya hana mengkawin 2, yang sebaliknya. Purmoh kaleh tu kutumbun sabo, pijuat sabo. Yang panjang sabo, keriting sabo, hitam pokoknya dia kakak lengkap. Tapi mentang mencawek sabo tu nyor lalam nunggu. Nyor beratar lah. Padahal rumah kan lengkap. Putih sabo, hitam sabo, pijuat sabo, tumbun sabo. Nyor hari nak jalan. Yang kurang putra. Kurang asal nak tumbun ni baik. Putra yang kurang. Nyor hana gaci tunggu. Terlalu memperturut hawa nafsu terlalu bahaya. Memang nafsu itu tidak pernah merasa cukup. Begitu pula kaitan dengan pangkatnya, hati-hati. Hana merasa cukup lagi katanya. Apalagi lingkaran setan tina idang nunggu. Pak idang setan, bakal tu DPR idang setan. Bakal tu upeti, bakal tu wali kota. Tina ni dua nunggu. Nyahanai wawayan. Asli nunggu. Menyagalam cukup ia tetaik kenan. Nyodu sawajud. Pengalaman tak pakai. Ilung galam sih. Yang wate tapakat tiban tae han iya nu datat tapi menyekas ke hawa kedua
Menyaka dua hawa kelek, menyaka kelek hendak boleh-boleh le kursi janda. Memang syaitan ni nak hidup tu. Makanya terlalu memperturutkan hawa nafsu nyurlah tu. Urang mekat tu, urang mekat. Nyen saw si berangkat saw tu. Bila mana dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu, tidak merasa cukup barang di dalam tokonya. Pun kenyo dah pegah. Makanya ahwat dia hana modal merempok dengan urang yang na modal tengku nyosang na modal mesti 10 juta kamu madah. Nyen cijuk modal 10 juta you buka kedai. Lihat pertamang barang dalam kedai cerita yang tiban kasih kurang pah tengku dak menah 10 tu tengku. Yang cerita yang tu. K20 cerita yang lam kapah tiban ka kurang datah tengku tak banding dengan kedai samping hai cah sagai. Nyen nyam na sai 50 tu nyu kapah tengku. Tak tamah 50 tu cerita yang long tiban meno tengku kurang thang. Samping tu dah buka nyu ke gudang kurang akan lom. Hansep tunggu, hansep. Apa dia ceritanya? Makanya terlalu memperturutkan hawa nafsu tidak pernah merasa cukup. Moto laganya, rumah, menan, purumah laganya, pangkat juga demikian. Tidak akan pernah merasa cukup. Maka di antara penyebab yang membinasakan, yang merusak, yang menghancurkan dunia dan akhirat kita itulah senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Hansep saya tunggu. Ya. Maka penyebab urang mencewek kelagannya. Makanya ada nasihat daripada Syekh Hasan Basri, ada beberapa hal yang tidak pernah merasa cukup. Yang pertama, mata ketika memandang. Nyo hantam pernah merasa cukup. Puyai kalan le mata di kalannya hawai kalan je, le kalan je, hawai kalan je, le kalan je, hawai kalan je. Yang kedua yang tidak pernah merasa cukup yaitu nafsu yang diperturutkan. Tidak akan pernah merasa cukup. Tak ada puturut hansip nunggu. Yang kedua tertedro tu ragam. Perempuan daripada laki-laki tidak pernah merasa cukup. Beta fikir tegar dah thai dah yang. Hayir dah tahan. Uri nang hantam pernah merasa cukup dengan tanya nunggu. Ya ne. Beta fikir dia oh menyolong tegar nya lepas buah perumah. Perempuan tidak pernah merasa cukup dengan laki-laki. Yang kehina ke sunnah perempuan itu dia khitan yang kenyan supaya melahirkan standarisasi. Rupanya hana standar sini negara. Negara. Makanya hana puturut nafsu tidak akan pernah tertunaikan. Tidak akan pernah terasa cukup. Hana puturut tunggu. Kemudian kata Rasulullah, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga yang menyebabkan kerusakan ataupun kehancuran bagi seseorang, ta'ajjub terhadap dirinya. Artinya nadruhu ilaiha bi'ainil kamal ma'anisyani ni'matillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Melihat dirinya itu lebih sempurna beserta lupa dirinya bahwa itu bahagian daripada nikmat Allah Ta'ala. Menganggap drawalah long paling malim, long paling careng, long paling ganteng. Nya bahaya Allah menunggu. Tidak ada yang cerdas yang lainnya, tidak ada yang alim lainnya, tidak ada yang taat. Nya paling bahaya Allah menunggu. Hana deh gak mu bacut pi. Draw gelas segala-galanya. Nyan merirat sago apa khabar. Ada yang pakai ban. Menjih nyan basi mah aju. Nyan babah bab mencut nyan pah laju tang. Nyan kritik kok gak je guru-guru lagi kan. Nyan yang pah nyan baik menan, yang pah nyo lagi nyo tak pedua ada ganya ke mukleep tu. Ban tak pedua ganya mukleep laju tu. Makanya ta'ajub merasa dirinya itu serba segala-galanya. Nyo paling bahaya tu. Kenapa paling bahaya? Orang yang ta'ajub merasa dirinya sempurna tidak akan pernah menerima kritikan. Seseorang yang tidak menerima kritikan, yakinlah orang itu tidak akan pernah maju. Han maju ke tanya aku. Menyahan terima kritikan kok han maju ke tanya. Karena orang yang tidak pernah menerima kritikan pastinya dia itu senang terhadap pujian. Dia paling rela aku.
Baik pegah legopnya kamantapnya kajian laganya nya pertahankan. Itu tak pertahankan tak adanya. Ega maju juga. Itu tak putun enam tak kai. Orlah tunggu. Orlah. Makanya orang yang senang dipuji tidak akan berhasil. Nyan mukli pujung tunggu. Baik pegah nyan ron ganteng, nyan kamantap, nyan pakaian laganya kajian laganya, nyan kapah laganya. Tak putun lagi tanya model-model laganya. Padahal modalnya modal tahun 76 nya mun. Nah, itu legop dulu. Maka orang yang tidak menerima kritikan, orang itu tidak akan pernah maju. Orang yang tidak pernah menerima kritikan, orang itu tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Maka bila mana kita sayang terhadap kawan, sering kritik. Dan bila mana kita sayang terhadap diri pribadi, terima kritikan. Kan pujian dulu. Yang menerima pujiannya, getanya ham berhasil lagi. Tapi yang sering uranyo laganya. Oh, wawatai pegah, silahkan kritik, saya menerima apapun yang dikritik. Ah, wawatai kritik, kai pegah sarah kan. Nah, nyo kada elok nyo he dalam uranyo. Jadi harus menerima kritikan. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, dan adapun yang dapat meninggikan derajat ataupun kedudukan di akhirat, yang pertama fa ifsya'us salam, menyebarkan salam, baik kepada man araftahu wa man lam ta'rifhu, terhadap orang yang engkau kenal ataupun terhadap orang yang tidak engkau kenal. Jadi menyebarkan salam itu akan memberikan makam tertinggi bagi kita di akhirat. Orang yang mulai bisalim kan, assalamualaikum, orang yang menyebarkan salam. Jadi tegur sapanya raya dapat pahala dulu. Buat ringan tapi imbalan raya dulu. Yang kedua kata Rasulullah, wa it'amut ta'am, memberikan makan lidhaifi wal ja'i', tamu ataupun orang yang lapar, menjamu tamu ataupun memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar, nyo akan mendapatkan makam yang tertinggi di akhirat. Bahkan ada satu riwayat, Nabi Allah Ibrahim pernah berjalan 1 mil. Ada riwayat yang lain menceritakan 2 mil perjalanan mencari orang yang mau makan bersama beliau. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan, baik itu sore ataupun pagi, dalam keadaan sendiri, tidak pernah. Hana senang Nabi Allah Ibrahim makan sendirian tanpa ada orang di sampingnya. Sehingga ketika mau makan, yang pernah dia serta urang 1 mil bahkan 2 mil perjalanan, dia minta urang tahu yang tempajuh makanan bersama beliau. Karena beliau merasa tidak menganggap syukur nikmat Allah bila mana nikmat itu tidak dibagi dengan orang lain. Ya, kan? Makanya it'amut ta'am, membagi makanan, apalagi dalam Ramadan. Ketika kita membagi takjil berbuka, Rasulullah mengingatkan bila mana kita bersedekah kepada orang yang berpuasa untuk bekal puasanya, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita sama seperti pahala orang yang sedang puasa tersebut. Sedangkan pahala orang yang sedang puasa itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Makanya yang nana kelebihan sedekah itu ya kena buka puasa bersama itu. Jadi lebih hebat buat tempat-tempat yang pasti. Lagi masjid-masjid, tempat buka puasa bersama orang yang umumnya puasa, ataupun untuk tetangga kita. Bahkan pahala sedekah yang terbesar terhadap keluarga kita. Jadi melebihkan nafkah terhadap istri, melebihkan nafkah terhadap anak, itu sedekah yang paling besar pahalanya dalam Ramadan. Maka cok bahagian harta tetangga-tetangga getanyo yang gasin-gasin, nyo sering lentuan ulang-ulang. Kan artinya salah bila mana kita bersedekah takjil di pinggir jalan, kan salah. Cuma kadang-kadang kurang tepat tu. Tak bagi-bagi makanan rabineh jalan bak lampu merah, kadang-kadang kurang tepat. Lihat tajuk baru takalan, bak sitang Honda kasihnya sitang rupanya. Kurang tepat rupanya.
Yang lebih hijrah dah tetangga-tetangga kita yang fakir, yang miskin, itu yang lebih pasti. Dan lun pingat segala putra lun pingat bek sampai terbiasa nyo kajet rombak. Watejuk sedekah ke orang fakir ataupun miskin di fotonya lebih hegat bek. Karena hana mandum orang miskin senang dipublikasi. Karena yang namanya orang miskin yang taat kepada Allah, dia itu tidak senang meminta dan bila mana diberi diterima, tapi beliau itu tidak senang dipublikasi. Nyo bertegak-tegak. Baik baru 2 buah sitrup li katanya Kumang Tanjung kali peto pe le TikTok ata barosa. Em tali ya pelo kan. Nya bae 2 buah sitrup tu kan. Nyan bekli, nyan bekli. Nyo bertegak-tegak yang pakai ke pangkai 2020 pun nyo bekli pakai pangkainya. Hana orang miskin, hana orang fakir, semuanya senang dipublikasi. Kan artinya salah. Bila mana tujuan untuk dakwah, apa salahnya? Supaya orang lain tertarik apa yang kita lakukan. Tetapi tidak semua orang miskin dan fakir itu senang dipublikasinya bertegak-tegak. Kemudian yang ketiga, yang dapat meninggikan derajat ataupun kedudukan di akhirat, wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam padahal orang itu sedang tidur, artinya salat tahajud. Makanya kedudukan salat tahajud nya cukup tinggi tu. Karenanya salat tahajud itu salat para rasul. Salatnya para aulia. Subhanallah. Kemudian wa ammal kafarat, yang mampu menghapuskan segala kesalahan ataupun dosa. Kafarat, penebus dosa. Yang pertama, fa isbagul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu di dalam keadaan yang sangat dingin. Wataya subuh cukup lebih ya, ataupun wataya maghrib di pondok baru cukup sejuk tunggu. Tetapi walaupun dalam keadaan dingin tetap dia sempurnakan wudu. Artinya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, ketika berwudu disempurnakan segala sunnah-sunnahnya, perbuatan tersebut menjadi kafarah daripada dosa. Rasulullah tidak mengatakan dosa kecil, karena hak mengampuni dosa itu hak Allah, terbenar dosa besar. Makanya ahwat tamu wudu kita tak kalah membasuh muka. Tamu doa kehanjat dengan bahasa Arab, dengan bahasa Draw, dengan bahasa Aceh. Ya Allah, laganya waduruh iya bak mukalun bemunawaku. Ya Allah, buduruh dosa bak mukalun. Laganya waduruh iya bak jarawalun bemunawaku. Ya Allah, buduruh dosa bak jarawalun. Dak mujud tarah si sianawanya sampai tarah. Ya Allah, laganya waduruh iya bak sianawanya. Laganya aku buduruh dosa lah hana gayuwa. Laganya juga berdoa. Ya, negara. Makanya menyempurnakan wudu itu menjadi kafarah, penebus dosa. Subhanallah. Maka baik memplek-plek mentang baik menan tantang nak budak keli bak muka tantang. Handap pun pertimbang au nyantuk segala lain. Bersempurna. Kemudian yang dapat menjadi kafarah selanjutnya, wa naqlul akadami ilal jamaah. Subhanallah. Nyuruh katanya senantiasa melangkahkan kaki menuju jamaah. Selalu dia salat dalam keadaan berjamaah. Maka jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya nyo tengah-tengah liah taika jamaah tapi buat dosa, kemudian mengikuti jamaah kembali, nyo dosa tersebut terhapus dengan sebab kita berjamaah. Maka di antara hikmah keistimewaan mengikuti jamaah, salat dalam keadaan berjamaah, yang pertama, hilang dari kelupaan. Menyasidra waktu puput hana jelah lah kajiannya karena jadi luput daripada kelupaan. Yang kedua, kekurangan daripada Fatihah ditanggung oleh imam, alhamdulillah.
Dan benar yakin imum getanya ba'ion getangung patihadron. Pakot jangankan tahsin bahkan tahfidz lah. Subhanallah. Yang ketiga, rupanya ketika kita menuju tempat jamaah, salat jamaah itu mampu menjadi kafarah daripada segala dosa. Maka bebas jamaah. Bebas jamaah. Tengku gepegah di gure jamaahnya sunat muakkadah. Baik kalan ke sunat muakkadah ile kalan ke kafarah dosa. Itanya menang sebab asal kadinga sunnah mupom ji putra je perbuat je hannya kenya laule sebab na rencana sinahan nilai ya kan ke perbuat han tanya ngile tengku hukum jamaah putra tengku sunat oh kabereh berarti je kubah laule ke jadi kan perbuat yang na terbayangkan perbuat berarti sunnah je kubah awai kubah yang dengar je. Jadi di antara keistimewaan salat jamaah menjadi kafarah daripada dosa. Subhanallah. Dalam yang menjadi kafarah dosa kata Rasulullah, fa intidharus salati ba'da salah, menunggu salat sesudah salat. Nyo le katanya kalau tak sembahyang lehu. Tadua tak i'tikaf dalam masjid yang hana-hana tamung kerja. Tak i'tikaf dalam masjid menunggu salat asar. Ataupun kita yang kerja. Kata bid hina wata kata tamung kerja. Jadi kita jadikan kerja itu adalah sampingan menunggu salat. Artinya yang kita utamakan salat kan kerjanya. Bete dia gak boh lihat sembahyang le dang-dang tamung kerjanya salah. Tiban yang betul nyan ho lon tamung kerja le dang-dang sembahyang lah. Artinya apa? Salat itu adalah pokok, sedangkan kerja itu sampingan. Itanya makan. Nyan ho nyan lihat sembahyang le dang kerja nyerlah tunggu. Maka jadikan salat itu sebagai utama, jadikan salat itu sebagai pokok, jadikan salat itu sebagai tujuan. Sedangkan pekerjaan itu adalah sampingan dang tamung lam lawat sembahyang. Maka bila mana kita sudah ada tujuan ataupun kasat seperti demikian, maka di antara salat dengan salat yang lainnya menjadi penebus dosa. Lihat tak semayang leho, tak kasat lah mati. Nyan ho, lihat tamong kerja ile, tak kasat lati, dang itamong semayang lom. Nyan lagi nyan kasat karena fadilah penebus dosa. Nah, itulah maksud salat. Maksud menunggu salat sesudah salat. Artinya bekerja hanya sebatas menunggu datangnya waktu salat. Tujuan pokok adalah salat. Nyan kana kasat lamate ni lagi nyan kana nyan ka menjadi penebus dosa. Yang tengah duduk lagi nyo, dengar buat dang kita mengasah. Atau yang tamongkan tu, nekasan lah mati, nyon tamongkan tu nyo, dang kita mengwati semayang asa, nyan lagi nyan kasat lah mati, sudah menjadi penebus dosa. Baik sampai nyan ho lihat semayang, pubuat, hai dang tamong kerja, nyan berarti sembahyangnya sampingan, yang utama adalah nyan salah. Kabeh wate. Kapan lo kajian no ini baru sabar makanlah putra nak putranya silakan. Mungkin dah putra. Wabarakatuh. Jadi perbuatan hati yang tidak dihisab tidak termasuk dalam bahagian penyakit hati. Penyakit hati yang menghilangkan pahala zahir. Jadi ujub, riya, tamak, takabur menghilangkan pahala zahir. Sedangkan perbuatan hati yang hana hisab baru dalam kategori cita-cita, amalun, angan-angan yang golong nak hisab. Lagi contoh keinginan lamati tak lihat perumahan yang golong bertaliga ataupun tak ke lamati aju lamati tak ke hana recita lihat kanannya hana termasuk kepada perbuatan yang dimaksud pada perbuatan zahir dengan lidah lewat ucapan. Betul, tapi hana termasuk dalam kategori perbuatan penyakit hati. Perbuatan penyakit hati sila mati dua. Mah hana gekun penyakit hati.
ujub, riya, tama, takabur dan sebagainya. Nyen terhitung walaupun dalam hati, karena dia itu bagian daripada penyakit hati. Jadi yang kedua putranya, kedua tu, suami kikir. Jadi murka Allah. Kalau dikatakan murka berarti kamu madangannya tamong neraka, nyen makna murka. Hana suah perbuat dosa lain. Dengan kesalahan yang demikian kasib ke pangkai tamong neraka, kasib hana suwahaya kasib pokoknya hana putusahnya makna murka. Karena memang cukup membenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah membenci? Karena harta yang ada pada dirinya itu titipan Allah. Karena dibalik daripada harta tersebut ada hak orang lain. Kenapa Allah menitipkan banyak? Karena dia banyaknya. Makanya kenurun tua makin le rezeki emangnya nunggu. Karena gejok rezeki bajar wayah. Wate sapa horjihane gebi kitangen dua boh handat le kitangen gejo honda ne pa 12 tibang nuju honda makanya gebi ceprolet Allah Taala ya nak kata jadi makin liane makin mentambah rezeki betul nunggu memangnya nunggu mah apa itu wate ja nunggu memang betul tapi rezekinya kena tragedanya untukku milik orang lain Allah titip lewat tangan kita. Makanya Allah paling dibenci karena Allah menitipkan hak orang, kenapa hak orang tidak kita tunaikan? Makanya Allah murka. Sehingga Rasulullah mengingatkan di antara kalian, ya makna kalian laki-laki maksud Rasulullah, di antara kalian yang paling aku cintai dan paling disenangi oleh Allah, itulah kalian yang paling baik akhlak terhadap istri-istri kalian dan paling pemurah kalian terhadap iyalihi, ahli keluarga kalian. Itulah anak dan istri. Makanya kesempatannya kalian dalam bulan lain baik lihat dalam bulan Ramadan. Nyan mentai le. Dai pegah le permoh bang nyo kanji ka bere kanji dah belau. Kali boleh lain ni ke pokoknya berbedalah antara Ramadan dengan Ramadan. Sehingga ahwat teto Ramadan permoh bumi senang. Alhamdulillah kata Ramadan lau kar temu paju mangat becutuknya. Pulain dah beda. Sampai Ramadan dengan Ramadan dah beda. Yang ketiga, salat berjamaah. Makanya ada satu hadis, la salata li jaril masjid illal jamaah. Maka hadis ini menjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang berpendapat la salata, tidak sah salat orang laki-laki yang rumahnya di samping masjid. Makna di samping masjid, andai kata azan tanpa pengeras suara, maka sungguh dia bisa mendengar suara azan tersebut, suara muadzin. Maka tidak sah salat. Itu ada pendapatnya. Ada pendapat yang kedua, makna la salata, tidak mendapatkan pahala salat yang sempurna. Maka atas dasar pendapat yang pertama tidak sah salat, berarti jamaah itu fardu. Dasar pendapat kedua, la salata, tidak mendapatkan pahala yang sempurna, berarti sunat muakkad. Inilah. Makanya ada khilafiyah. Jadi yang god tamat, yang tahniku, yang fardu wujud tamat. Sebab menyebab sunat li katanya nyen si kamu semikir kedan. Fardu wujuman. Karena menyekat tamat fardu, ketika li katanya ka berpegang kepada berbuat, nyo dak uradudau untuk han lagi hisab. Jadi ingat, perbuatan sunnah yang tidak kita lakukan itu dihisab oleh Allah. Gata tiga, apakah hendak tanya jemaah dia? Memang tidak ada azab karena itu adalah sunnah, tapi hisab tetap. Sama seperti harta. Harta yang halal itu akan dihisap oleh Allah, akan dipertanyakan dari mana engkau dapati, ke mana engkau pergunakan. Itu pasti harta yang halal. Sedangkan harta yang haram itu akan mendapatkan azab. Jadi ada dua, harta yang halal itu dihisap, harta yang haram dapat azab. Bagaimana dimaksud dengan hisap? Diperiksa, diinterogasi, nyopak ketemu, pai kecil, ho kabar. Andai kata hana hisab tersebut, kamu nawa kata mang surga. Nyole katanya kadang-kadang sampai 10 tahun kemudian baru tamang surga. Apa kon? Karena lambat dengan banyaknya hisab. Andai kata tidak diperlambat oleh hisab tersebut, mungkin kabar rosa kata mang surga. Makanya berdegah-degah. Yang halal kena hisab, yang haram kena azab. Yang pilih terserah tuh yang antara dua. Makanya berat.
Pertanyaan yang paling berat harta dulu. Kan lain harta. Yang paling berat. Dari mana engkau dapat, ke mana engkau pergunakan. Berat punya masalah harta. Makanya syaitan paling dielu-elu bak katanya godaan pertama harta. Karena lerelah urang rat harta dulu. Terjadi peperangan karena harta. Pertumpahan darah karena harta. Pakai anak ngurun cik karena harta. Pakai anak dengan anak karena harta. Pakai saudara karena harta. Memang harta. Makanya ketika Allah menciptakan emas dan perak, syaitan ikem dau tunggu. Cukup senang syaitan. Nah, karena apapun yang menyebabkan perpecahan hina dalam dunia akibat harta tu. Nyom dengar. Pakai anak kemul ngabuang apa cut harta. Kan hana dengan sebab gara-gara hana jamaah getepuk anu kemun hana nu. Hana gara-gara harta. Kan hana li apa cuy getepuk anu kemun gara-gara hana ikut pengajian hana nu. Gara-gara harta nu. Ya tega-tega. Yang terakhir pula nikah kredit. Kisah Nabi Adam nikah kredit. Nyo halun je cerita karena riwayat dia dhaif. Hantar je cerita karena riwayat dia dhaif, karena yang nak cerita tersebut di dalam Duratun Nasihin. Hantar je cerita. Cuma tajud pegah sakit boleh ataupun sah nikah dalam keadaan mahar kredit sah. Karena mahar itu tidak termasuk kepada rukun nikah. Tapi mahar itu milik daripada si istri. Bila mana si istri memaafkan maka terlepas. Waktu tamu kahwin dia katanya muh 50 manyam utang ujung. Tapi baik sebut malai tu. Baik sebut utang. Jadi dengan perumah mentang lagi konsultasi pakai bang menurut drone menjadi hutang. Kamu tiba abang nak jadi wah rumah kau namang hai ilon yang penting drone bang asai drone kan dua berarti utang kan lon pelipah. Berarti kaglah. Ujung buat rezeki kita menikahlah keadaan pre kan. Jadi sah nikah. Artinya apa? Sah nikah walau tidak ada mahar. Karena mahar itu tidak termasuk kepada rukun nikah. Rukun nikah itu ada saksi, yaitu 2 orang laki-laki, ada wali, dan yang pastinya ada linto baru dan ada dara baru, dan ada ijab dan kabul. Itu rukun nikah. Sedangkan mahar itu bukan rukun nikah. Cuma disunnahkan mahar itu tidak lebih daripada mahar anak Rasulullah dan tidak kurang daripada maharnya anak Rasulullah. Itu sunnah. Yang sunnah lagi nyan. Sedangkan untuk tanuk patok yang terserah kan. Lagi tanya anak darah bantu lintu si hamil mentakalan yang 75 juta pegah. Si hana rencana tanuk tim sebab. Tapi mina rencana tanuk tim pasti kurang gaji. Dari 50 ke 25 ke 5 kan. Karena gede tuang yang cara aja kan. Paduk jalan biasanya kamu hana lele mencot 72 ada ke juga. Dah. Kabe kan dah kabe. Menyo cerita hana nun cerita apa? Hantar jet pegah kan. Nalainlah. Tiba yang pertama hana payah jauh kan karenanya penjelasan. Jadi orang kaya na 2 sama lagi iya na 2 macam. Na iya ciko na iya jerengeh kan. Menyeciko dengan susu alhamdulillah takut ciko dengan tanah yang paling relah-relah kan. Ciko dengan lihong kan. Yang belia urang kau maboi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apabila lat sirawati urang dalam jamaah makanya hana merempok 27 dulu. Apabila muat 1 orang lagi maka tidak mendapatkan pahala 27. Makanya bertepeh tapak nyentam selan hana mesti sebab di antara lagi tanya bak petepeh tapaknya bat tiup tapak ujung bu mentepeng tu kan rumah halam tu kan sebab yang pandai aja tapeng le taju le gede tapeng le taju le gede ujung bu mentempam tu kan nyentam selan artinya untuk menunjukkan bahawa berapat baik sampai lat urang lah ketepeh tat hana mesti tunggu kan nya betul lagi gurau pegat betul dalam Syarus Salikin ya. Hana sebenarnya nyo singkai yang mentang kamu ada singkai. Jadi hana tentang tepeh sih
Singkeng sebab lain-lain yang tumbuh ke atas dan yang tumbuh ke samping kan. Yang tumbuh ke atas kemanyang yang tumbuh ke samping kan kiyup ini kan. Pada depan teman. Itu juga tamsilan. Artinya be'lat urang lain le sidra watu lam sam jamaah kamada. Wallahu a'lam bisawab. Di mana tu? Baru hana kira puturut hawa nafsu mutamah ke drawe. Hana teteh kam tamah. Nyan baru hana puturut hawa nafsu. Ketika na keinginan ke tamah keinginannya ke yang keken puturut hawa nafsu. Na harap hana. Bila mana dijalani dengan jalan yang halal tetapi bisa menyebabkan hal yang membinasakan yang tak ada masalah. Menyeberat dah puturut musibah. Hana berat dah puturut hai papa hana bupuat. Jadi wate tatamah sabotu nama puturut hawa nafsu kadang makna hawa putra menuruti keinginan ketamah mihana keinginan tiada mutamah kan berarti nak keinginan itulah memperturutkan hawa nafsu. Bila mana tidak bertentangan dengan aturan syariah maka tidak haram, bila mana bertentangan maka haram. Terlalu memperturutkan maka akan membinasa nyo sagai masalah. Jina wali kita nyonyo terjadi maksiat kan gara-gara puturut nafsu tu. Mak cakap dah pegah beile dah pegah di Bandar Aceh mia berakan di Bandar Aceh. Lampung U yang pertema mahasiswi mia berakan. Jina dulu tu mawena. Pertema mahasiswi kita nyo penyebab terjadi prostitusi pakan. Kadang puturut hawa nafsu. Ba ikut-ikut passion ngon kana HP ilong golom na HP ngon kana laptop ilong golom na laptop ngon kangen Scoopy ilong mentengan Honda Vario kada berturut hawa nafsu passion mi up dan sebagainya maka terjadilah prostitusi. Begitu pula kita nyuragam baik pegahkan inang karena berturut hawa motor dia kita nyo igop KIA motor Pajero Sport itu yang menteng motor Daihatsu jemun kan hawa tu dia kata yang Pajero kakak pelewat lah siga rupanya item lewat item hana satu pu hana satu pu padahal kan hana satu pu boy kali telepon kan ambil drop bila kamera dah bagi dua hana drop kali kedua telepon hainya payah drop mah naik bangkat bukan drop baju tak bagi dua dalam kamera dia kata nyanyi gara-gara memputurut hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.